قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, seharusnya para politikus itu mencontoh kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi, kaum muslimin. Nggak perlu menyerang Pak Deddy Mulyadi dengan isu-isu agama, itu nggak perlu, kaum muslimin, nggak perlu. Karena di sini ranahnya itu adalah kepemimpinan, bukan menyebarkan ajaran agama. Itu loh kaum muslimin. Ya. Kalau Pak Deddy Mulyadi ini profesinya adalah seorang pendakwah, ya. Semisal Saiful Karim, ya. Kemudian semisal siapa kemarin tuh si Kosim, semisal Samsudin Jadab, ya. Itu iya diserang pemahamannya, ya. Dibantah pemahaman-pemahaman sesatnya. Ya, diluruskan pemahaman-pemahaman dia yang menyimpang. Itu kalau yang dihadapi adalah seorang yang menyebarkan ajaran agama. Tapi kalau berhadapan dengan Pak Deddy Mulyadi ini, ya, ini bukan berhadapan dengan masalah agama. Jadi kalau berbicara masalah kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi, ya, kemudian yang dikomentari adalah masalah agama, ya, masyarakat nggak akan ngaminkan, kaum muslimin, nggak akan ngaminkan, ya. Ini ada satu video kaum muslimin. Ini dari Ustadz Alfian Tanjung, ya. Ini Ustadz Alfian Tanjung memberikan serangan kepada Pak Deddy Mulyadi, menyebut Pak Deddy Mulyadi ini dukun, bahkan musuh-musuh Islam, kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya, kaum muslimin. Bu Alfian, karena kan waktu itu Bu Alfian membuat video ajakan ya Bu Alfian untuk menghadiri pendidikan politik yang ke-30, seingat saya Bu Alfian. Nah, kita memang di pembahasan itu membahas fenomena Ridwan Kamil yang begitu awalnya dicintai lah, pakai bahasanya gitu, dicintai masyarakat sosmed, tiba-tiba hancur banget. Kemudian tiba-tiba ada sosok Deddy Mulyadi yang dimunculkan. Nah, ini fenomena ini kan kita membahasnya musuh-musuh Islam kok bisa seenaknya gitu, Alfian, menghancurkan seseorang, menaikkan seseorang. Lalu pertanyaannya kapan umat Islam bisa mempersiapkan? Nah, inilah yang menjadi trigger bagi pendukung-dukun Bu Alfian. Langsung ingin saya tanyakan gini Bu Alfian, narasi yang mereka munculkan ketika mereka menghina Bu Alfian atau membuli Bu Alfian, kalau Bu Alfian baca, narasinya sama Bu Alfian. Jangan bawa-bawa agama, jangan jual agama, jangan campur adukan agama dengan politik. Artinya kan kita diajak lagi ke zaman dahulu atau zaman jahiliyah. Mungkin respon awalnya, silakan Bu Alfian. Ya, saya ingin juga merespon awal tentang pendidikan politik yang ke-30. Kita langsungkan tanggal 16 bulan Maret tahun 2025. Pendidikan politik Islam ini merupakan sebuah langkah sadar untuk melakukan akselerasi pemahaman terhadap kenapa kita berpolitik. Tiis banget, banget nanti is. Dan kita juga, terutama kaum muslimin yang mayoritas, kita punya hak untuk berpolitik. Yang pertama, netizen respon daripada penonton channel Ustadz Alfian Tanjung, kalau menurut saya juga berusaha untuk membaca keseluruhannya. Itu kok satu irama ya, satu irama yang akhirnya Anda bukan menyoal saya yang dianggap mungkin kurang berkenan, tapi lalu kok jadi offset gitu. Jadi Anda jadi anti karena nilai untuk berpolitik. Nah, itu disebut dengan kelompok la ilmaniyah atau kelompok sekuler. Secara ideologis disebut sekulerisme. Menurut Ustadz Tengku Zulkarnain, orang-orang sekuler itu, orang-orang penganut paham sekulerisme itu, Bung Kameramen, diartikan oleh beliau sebagai orang-orang yang telah murtad. Catat ya, menurut Ustadz Tengku Zulkarnain, Allah yarham almarhum. Jadi beliau telah menyatakan dengan terbuka di beberapa kesempatan, kaum sekuler itu adalah kaum yang murtad dari prinsip-prinsip tauhid Islam. Nah, ini akhirnya, jadi ketika Anda menyerang
katakanlah memfeedback, jangan bawa-bawa agama, jangan campur adukan politik dengan agama. Berarti Anda lupa ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Iya. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Itu satu. Dalam surat Ali Imran ayat 19 juga dikatakan, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Jadi ketika disebut dengan yang diterima hanya Islam, berarti yang selain Islam Anda tidak perlu diterangkan lagi oleh saya. Anda paham kalau Anda Muslim. Nah, persoalannya menurut saya Bung Kameramen, respon-respon seperti ini kok menurut saya malah persis betul sama dengan yang keluar oleh buzzer-buzzernya Mulyo. Nah, kaum muslimin ya, percaya nggak kalian kaum muslimin ya, pembahasan yang seperti ini kaum muslimin tidak akan berpengaruh kepada kepercayaan, kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap kinerjanya Pak Deddy Mulyadi. Nggak akan berpengaruh. Kita bukan berbicara masalah agamanya Pak Deddy Mulyadi ya. Kalau masalah agamanya Pak Deddy Mulyadi, ya kami jelas mengatakan salah ya. Pak Deddy Mulyadi ya membuat patung, kemudian membuat ritual-ritual untuk patung tersebut, untuk kereta kencana ya. Ritual-ritual yang seperti yang ada di dalam video ini kaum muslimin ya. Kami menyatakan yang seperti itu salah. Ya. Cuma yang jadi permasalahan sekarang ini yang dihadapi itu adalah masalah kepemimpinan. Bukan masalah Pak Deddy Mulyadi ini menyebarkan ajaran apa. Itu kaum muslimin, ya. Masalahnya di sini masyarakat itu puas dengan kinerjanya Pak Deddy Mulyadi. Itu masalahnya kaum muslimin. Ya, kita bisa lihatlah, ya. Yang mengangkat nama Pak Deddy Mulyadi itu kan bukan karena Pak Deddy Mulyadi membuat patung, membuat ritual-ritual untuk patung-patung, untuk kereta kencananya. Kan bukan itu. Yang mengangkat nama Pak Deddy Mulyadi itu adalah kinerjanya Pak Deddy Mulyadi. Itu kaum muslimin. Memang agama ini nggak bisa lepas dari sisi-sisi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Nggak bisa lepas kaum muslimin. Ya. Tapi seharusnya agama itu menjadi rambu-rambu, ya, menjadi pedoman di mana seseorang ini ya melakukan sesuatu, ya termasuk politikus, ya bagaimana berpolitik yang sesuai dengan syariat Islam, ya kemudian bagaimana seorang pemimpin memimpin sesuai dengan syariat Islam, ya. Jadi agama itu butuh diimplementasikan, bukan butuh hanya sekedar diceramahkan di hadapan masyarakat. Apalagi cuma sekedar menjadi bahan untuk berpolitik, ya, hanya jadi senjata saja untuk berpolitik. Jadi sekali lagi kami sampaikan kaum muslimin ya, kami sama sekali tidak membela Pak Deddy Mulyadi dalam masalah agamanya. Ya, memang agamanya nggak benar. Ya, seharusnya yang Islam, yang agamanya benar, itu menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi daripada Pak Deddy Mulyadi. Karena nama Pak Deddy Mulyadi ini ya bisa naik, ya. Kemudian bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat, bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat. Itu bukan karena agamanya, tapi karena kinerjanya. Kita lihat kaum muslimin, ya. Kalau masalah agama, berapa banyak sudah orang yang membahas masalah agamanya Pak Deddy Mulyadi? Sudah berapa banyak? Ya. Sementara tahu sendiri kaum muslimin, Jawa Barat itu, ya, mayoritas juga muslim. Bahkan di sana itu banyak sekali ulama-ulama, kiai-kiai besar. Ya kan banyak di sana itu kaum muslimin. Bahkan ya tidak sedikit penceramah-penceramah yang sudah berbicara masalah agamanya Pak Deddy Mulyadi. Ya disebut Pak Deddy Mulyadi ya seperti ini dan seperti itu. Tapi kenapa kok masyarakat tetap memilih Pak Deddy Mulyadi? Karena masyarakat itu bukan memilih ustadz, bukan memilih orang yang akan mengajarkan agama kepada mereka. Bukan. Ya. Mereka itu butuh pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi, bisa melayani masyarakat. Itu kaum muslimin. Jadi kalau ingin mengungguli Pak Deddy Mulyadi, ini nggak ada gunanya kalau hanya sekedar membahas masalah agama saja, nggak ada gunanya. Yakin nggak ada gunanya kaum muslimin, ya. Karena sekali lagi, ya, dalam panggung politik, memilih kepala daerah, ya, masyarakat itu bukan memilih orang yang akan mengajarkan agama kepada mereka, bukan. Tapi memilih bagaimana sosok pemimpin yang bisa melayani, mengayomi mereka. Itu. Ya maaf saja kaum muslimin. Ya. Jangankan Pak Deddy Mulyadi, ya, yang masih dianggap Islam,
ya di negeri kita beliau itu masih dianggap Islam, ya jelas status beliau Muslim. Ya. Seandainya ada orang kafir saja kaum muslimin, ada orang kafir yang jelas-jelas kafir sudah, ya, tapi kinerjanya baik selama ini, ya track recordnya baik, ya melayani masyarakat, membantu masyarakat, bahkan tidak segan-segan, ya mengeluarkan harta pribadi, ya untuk diberikan kepada masyarakat, untuk membantu masyarakat, ya. Kemudian bersaing di panggung politik dengan seorang penceramah yang kondang, tapi nggak ada sama sekali, ya track recordnya membantu masyarakat, melayani masyarakat, bahkan cuek dengan masyarakat, taunya cuma ceramah, pemahamannya baik, hafal Al-Quran, hafal hadis dan sebagainya, ya. Kami yakin kaum muslimin, orang seperti itu akan kalah dengan orang kafir yang dia langsung terjun membantu masyarakat. Karena dalam panggung politik, sekali lagi, yang dibutuhkan masyarakat itu sosok pemimpin yang dapat mengayomi, melayani masyarakat. Bukan sosok pemimpin yang paham agama, itu kaum muslimin. Dan kita ini mau tidak mau, ya kita mengakui bahwa tingkat kepercayaan masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi itu tinggi kaum muslimin. Ya, berapa banyak video-video dari Pak Deddy Mulyadi yang membantu masyarakat, memberikan solusi bagi masyarakat yang kesusahan. Ya, seperti itu kaum muslimin. Bahkan video yang sudah kita angkat ada Pak Deddy Mulyadi itu yang keliling kaum muslimin. Waktu sahur keliling, mencari orang miskin dibantu. Ya, ada orang yang sahur nggak punya apa-apa dibantu. Ya. Pemimpin yang seperti itu loh kaum muslimin, yang diidam-idamkan masyarakat. Masyarakat nggak akan peduli agamanya apa, nggak akan peduli, yakin nggak akan peduli kaum muslimin. Dan pada dasarnya, ya fitrahnya manusia ini kaum muslimin, meskipun sudah kaya, kalau dibantu pemerintah, dikasih pemerintah, itu tetap seneng, pasti seneng kaum muslimin. Ya, nggak usah dibungkiri kaum muslimin. Ya. Di negeri kita ini ya kita akui lah, mau ndak mau kita akui kaum muslimin, ya beli BBM saja meskipun orang kaya maunya yang subsidi, ya listrik ya maunya yang subsidi, ya beli gas maunya yang subsidi meskipun orang kaya, ya. Kemudian kalau bisa pajak itu kaum muslimin, pajak ya kalau bisa dibebaskan. Jadi siapapun yang dapat memberikan itu, ya itulah yang dipilih oleh masyarakat. Dan ternyata ada di Pak Deddy Mulyadi. Sementara yang lain nggak ada, gitu loh kaum muslimin. Itu yang jadi permasalahan. Pak Deddy Mulyadi baru naik jadi gubernur, gebrakannya, ya pajak dihapus, ya. Enak kan kaum muslimin? Ya, lihat video-videonya, masyarakat langsung dibantu, yang susah langsung dibantu. Ya, aksi premanisme langsung diberantas. Ya, masyarakat itu butuh yang seperti itu. Kalau yang sekedar ceramah-ceramah itu yakin kaum muslimin, yakinlah nggak akan dipilih. Ya, jadi kalau menginginkan ya ada pemimpin yang baik, ya paham agama, ya harus melakukan seperti yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi. Ya, kalau hanya sekedar berbicara masalah agama, mengomentari Pak Deddy Mulyadi, maaf ngomong kaum muslimin, ya sampai mulut berbusa. Ya mungkin sampai ya keluar keringat darah, itu nggak akan ada manfaatnya sama sekali, ya kecuali mau melakukan action seperti apa yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi, bahkan kalau bisa lebih baik daripada Pak Deddy Mulyadi, itu baru bisa kaum muslimin mengalahkan Pak Deddy Mulyadi. Ya mungkin itu saja kaum muslimin yang bisa kami sampaikan. Ya, selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.